Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul Ramadan syahrul irtifa'il mu'minin ila darajatil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat PKPRMI, kaum mukminin yang meritukan kampung akhirat, insyaallah kita semuanya wafat husnul khotimah. Ada bulan yang kami sebutkan di awal, yaitu bulan Ramadan, adalah bulan spesial, disebutnya Sayyidul Ashhur. Mengapa Ramadan dijadikan Sayyidul Ashhur, pemimpin semua bulan? Sebab utamanya adalah karena Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Jadi asbab Quran itulah Ramadan dijadikan bulan utama dan pertama dari semua bulan, yang sebanyak 12 bulan. Masya Allah, itulah hebatnya Al-Quran. Dan akhirnya Ramadan dikenalnya Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Berikutnya juga, lantaran Al-Quran, Allah jadikan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, dari Nabi Adam sampai Isa alaihi salam. Meskipun beliau adalah nabi terakhir, tapi Allah angkat beliau sebagai pemimpin seluruh nabi. Dan ini adalah karena asbab Al-Quran. Sebab mengapa Rasulullah diwahyukan Al-Quran, sehingga Rasul dijadikan pemimpin dari seluruh nabi dan Rasul. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu berisra Mi'raj, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di mana Isra itu terjadi, beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Haram beliau transit dulu di Yasrib, kemudian Yasrib beliau transit berikutnya daerah Irak, kemudian transit lagi di daerah Sinai. Berikutnya lagi transit lagi ke daerah Bethlehem. Setelah itu baru Baitul Maqdis. Begitu nyampe di Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa, Jibril memerintahkan, ya Muhammad, sholatlah kamu 2 rakaat. Di mana ketika beliau sholat 2 rakaat, seluruh nabi dari Adam alaihissalam sampai dengan Isa alaihissalam sebagai makmumnya Rasulullah. Imam Ibnu Katsir, ketika terjadinya Rasul memimpin sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, itu fadalla dzalika bi anna lahu al-imamul a'zam. Ini menunjukkan peristiwa itu adalah Nabi dijadikan al-imamul a'zam, pemimpin terbesar di dunia. Dan ternyata memang setelah itu Nabi hijrah ke Yasrib, yang Yasrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, di mana Nabi ketika di Mekah, ketika beliau Isra Mi'raj, beliau hanya berstatus Nabi dan Rasul. Tapi setelah beliau pindah atau hijrah ke Madinah, beliau tidak lagi sebagai sekedar Nabi dan Rasul, tapi beliau menjadi Raisud Daulah, pemimpin negara Madinah, yang sejajar kedudukannya dengan para pemimpin raja-raja di Saudi, di Arab, di Jazirah Arab, kemudian juga setaraf dengan raja-raja di Persia dan Romawi. Masya Allah. Dan 2 tahun berikutnya, pada 2 Hijriah, Allah turunkan kewajiban berpuasa, puasa Ramadan. Dan ketika itu kegemilangan Rasul sebagai pemimpin terbesar diawali dari kota Madinah. Beliau mengalahkan pasukan Quraisy ketika perang Badar. Begitulah hebatnya Ramadan. Karena di Ramadan ini Allah didik Nabi dan para sahabat sebagai ahlul Quran. Maka kalau ingin mulia, jadikanlah Quran sebagai sahabat kita. Lagi-lagi Ramadan dijadikan penghulunya, pemimpinnya para pemimpinnya seluruh bulan, karena asbab Ramadan diturunkan Al-Quran. Nabi diangkat sebagai pemimpin seluruh nabi, bahkan pemimpin dunia,
sebab Quran diturunkan kepada beliau. Begitupun umat Rasulullah menjadi insya Allah kuntum khaira ummah jika kita umat Rasulullah bersama Quran. Bahkan Jibril pun diangkat sebagai pemimpin seluruh malaikat asbab Quran. Karena mengapa? Jibril yang membawa Quran disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Ramadan tahun ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi ahlul Quran. Insyaallah innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran. Hum ahlullah. Mereka adalah ahlu Quran, dan ahlu Quran itu adalah keluarganya Allah. Wa khassatuhu, bahkan manusia spesial menurut Allah. Insyaallah Allah golongkan kita sebagai ahlu Quran. Manfaatkan Ramadan tahun ini. Mari bersama Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.